Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh sama-sama bersekutu, untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, mengawali hari baru kita. Dan kita mau serahkan hidup kita mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita jalani sepanjang hari yang baru ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, dalam seluruh aktivitas hidup kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang ajaib. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami boleh mengalami terus kasih-Mu yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau kami boleh hidup hari ini, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur buat kasih-Mu yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
semakin bertambah besar anugerah-Mu yang besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu bagi kami. Kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kami
sempurna berlimpah bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mau terus percaya pada janji firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Sebab kami percaya Engkau yang menopang hidup kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Sebab gembiralah hati kami terus teguh akan firman-Mu Tuhan. Kami terus tenang dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat harapanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi
Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuasaku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu ya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan janji-janji firman-Mu yang menenangkan hati kami. Ketika di dalam hidup kami menghadapi persimpangan jalan, di dalam kebimbangan, bahkan di dalam keputusasaan, tapi biarlah janji firman-Mu meneguhkan hati kami. Biarlah perkataan-perkataan-Mu menenangkan jiwa kami. Sebab itu Bapa, betapa perlunya kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Bahkan di tengah-tengah situasi di mana bumi bergoncang, biarlah iman kami tidak tergoncangkan. Tapi kami boleh semakin mengenal Engkau. Karena firman-Mu yang berkata umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan bertindak hari-hari ini. Sebab itu biarlah kami terus membangun keintiman dengan-Mu, semakin mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan melalui Koram Deo kami setiap pagi, Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, yang tidak tergoncangkan oleh apapun, Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan sekali lagi kami mau mengawali hari ini bersama-Mu dan menjalaninya dalam pimpinanmu. Dan biarlah firman-Mu yang menerangi langkah-langkah hidup kami. Dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman-Mu. Tapi sungguh biarlah firman-Mu yang menguasai hidup kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, di mana saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan.
Renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu di Matius 25 ayat 25, 26, dan 27. Tetapi saya ingin membacakan dulu dari ayat 22. Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Bilzebul penghulu setan ia mengusir setan. Di ayat 25-nya Yesus menjelaskannya kepada setiap orang. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Bilzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Jadi pagi hari ini Tuhan Yesus ada mengadakan suatu mukjizat, yaitu orang bisu bisa berkata-kata dan orang bisu buta bisa berkata-kata dan melihat. Tetapi orang Farisi tidak suka dengan hal itu. Makanya dia memfitnah atau menuduh kalau Tuhan Yesus itu menggunakan kuasa penghulu setan. Nah, tapi Tuhan Yesus langsung menjawab di ayat 25-nya. Ya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota yang atau rumah tangganya yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun tidak terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan dapat bertahan? Kita tahu, iblis tidak mungkin melawan iblis. Pada umumnya, kalau namanya iblis itu selalu untuk saling mengikat, saling mendorong setiap kita supaya masuk ke dalam kegelapan. Kalau bisa kita tuh tidak bisa lepas dalam cengkramannya gitu loh. Jadi maunya iblis, kita tetap terikat, kita tetap hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa gitu loh. Jadi tidak mungkin iblis mau melepaskan orang yang terbelenggu dalam dosa, orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi iblis maunya kita tetap terikat. Tapi Tuhan menjelaskan kepada kita, kalau hanya kuasa Tuhanlah yang bisa melepaskan orang dari dosa, bisa menyembuhkan orang dari sakit penyakit seperti orang buta dapat melihat, orang bisu dapat berkata-kata. Saya mau berceritakan dikit ya tentang masalah mengusir roh jahat. Saya sebelumnya belum pernah tahu sih bagaimana sih cara kerja roh jahat. Pada suatu saat saya sama Pak Santo di sini, kami ke Sungai Akar kalau nggak salah. Di situ kami beribadah, dan juga ada satu anak itu, dia tuh ada roh jahat, yaitu roh dari neneknya, yaitu harimau putih. Harimau putih. Jadi roh jahat itu ada dalam hidupnya dan selalu menguasai dirinya gitu loh. Jadi pada suatu malam itu kami habis ibadah, yang orang tuanya itu bilang, tolonglah Pak Santo, kalau bisa anak ini dilepaskan dari kuasa neneknya, yaitu harimau putih. Dan itu malam itu kami berdoa sama Pak Santo, kalau salah ada Pak Agus juga. Kami berdoa, kami usir roh jahat dalam hidup orang itu. Bapak Ibu sekalian, kami berdoa sampai jam 12 malam. Ternyata roh jahatnya tidak keluar. Masih tetap ada di dalam situ, dan akhirnya kami pun capek gitu loh.
Saya lihat Pak Santo, lihat Pak Agus, sudah ditengking, sudah dipaku semuanya, tetapi tidak bisa keluar juga roh jahatnya. Dan kami pun capek, sudah jam 12 malam. Lalu Pak Agus, Pak Santo mempunyai hikmat. Kita bangunkan dulu katanya. Akhirnya kita bangunkanlah orangnya dulu. Stop dulu. Kita sudah capek. Akhirnya kita bangunkan anak ini dan dia pun sadar gitu loh. Kita bangunkan kembali dan dia sadar dan harimau putihnya tidak ada lagi dalam tubuhnya karena kita ngomongin, ayo bangun. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Akhirnya, singkat cerita, kami stop. Malam itu kami pulang ke tempat satu ibu jemaat. Akhirnya kami tidur. Dan besoknya kami pun datang lagi gitu loh. Besok siang atau sore kita datang lagi. Dan kami melanjutkan lagi. Dan anak muda itu kemasukan lagi roh harimau putihnya gitu loh. Nah, tapi Pak Santo sama Pak Agus punya hikmat. Sebelum kami melakukan pengusiran roh jahat dalam tubuhnya, Pak Santo terus memberikan renungan gitu loh, memberikan pengertian kalau kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa harimau putih. Terus dijelaskan sepanjang sepanjang sesinya Pak Santo menjelaskan dulu. Akhirnya, oke, kita mau berdoa melepaskan kuasa kegelapan di dalam tubuh anak ini. Nah, akhirnya kita berdoa sebentar, akhirnya kuasa kegelapan itu harimau masuk lagi ke tubuhnya. Tapi sebelumnya Pak Santo sudah menjelaskan kalau kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar. Dan dia juga harus sadar, tidak boleh diikutin terus gitu loh. Kalau harimau putihnya tuh kalau masuk ke dalam tidak boleh diikutin. Harus sadar kalau kuasa Tuhan itu lebih besar. Jadi singkat cerita tidak begitu lama, mungkin hanya setengah jam, kami bisa melepaskan kuasa harimau putih ada di dalam tubuh anak itu, dan akhirnya anak itu teriak dengan kuat dan lepas gitu loh. Dan akhirnya kami pun singkat cerita selesai dengan Pak Santo dan Pak Agus melakukan itu kan, dan akhirnya kami diundang makan siang dan anak itu pun akhirnya lega gitu loh, lega. Dan tetapi sudah lega, Pak Santo selalu memberikan renungan, kamu harus sadar, kamu harus ingat Tuhan gitu loh. Kamu tidak boleh iblis kuasa kegelapan itu terus masuk ke dalam hidupnya dan terus mengikat engkau gitu loh. Dan juga itulah kebenaran firman Tuhan yang terus memerdekakan dia. Jadi singkat cerita dia sudah terlepas. Dan ada lagi satu kesaksian kan di pasar juga waktu mungkin beberapa bulan yang lalu lah ada orang NTT ini kerasukan neneknya yang di kampung. Yaitu tetangga saya kan manggil saya, kok itu ada orang kerasukan, kemasukan roh neneknya. Ayolah kok orang Kristen bantu doain. Itu aku pergilah ke sana kan rame. Itu macam mana doakan orang seramai ini sedangkan dia masih kerasukan gitu kan? Itu ada orang Katolik yang berdoakan dia sudah. Tapi tidak selesai. Tapi saya ingat dengan gayanya Pak Santo gitu sama Pak Agus menyadarkan dia. Saya sadarkan, saya bangunkan dia. Bangun. Sadar. Akhirnya dia bangun, dia sadar gitu loh. Dia sadar karena dia tidak mengikuti kuasa kegelapan di dalam hidupnya gitu loh. Jadi orang yang kerasukan itu bisa disadarkan gitu loh. Kalau dia sadar, dia bisa bangun. Tapi kalau dia terus mengikuti kegelapan, dia tertarik gitu loh. Tertarik dan ikut terus menerus sampai dia bisa binasa. Nah, tapi kalau kita bisa menyadarkan dia bisa sadar. Yaitu kayak saya bangunkan dia, saya sadarkan dia, saya siram air. Malah ada Pak Haji bilang bawa aja ke gereja katanya. Nah, tapi akhirnya singkat cerita saya sadarkan dia sadar. Yaitu orang yang Katolik ini akhirnya dia
bawa ke gereja, ke Katolik. Tapi sebelumnya dia juga sudah panggil romonya datang, romonya tidak mau. Nah, akhirnya saya bangunkanlah dia. Akhirnya dia sadar dan dibawalah ke Katolik karena dia orang NTT, dia beragama Katolik. Nah, singkat cerita dibawanya dan puji Tuhan juga selesai. Jadi pagi hari ini sebenarnya dalam hidup kita tuh ada pilihan. Kita mau dipilih, mau diikat sama seorang dengan iblis, atau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah gitu loh. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, cuman ada satu-satunya jalan, yaitu ialah di Ibrani 12 ayat 28. Mari saya buka Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah gitu loh. Jadi, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Cuman hanya ada di Matius 6 ayat 33. Saya buka dulu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari-hari yang kita tahu tuh, kita tuh harus mencarilah kerajaan Allah. Hidup kita tuh harus mencari kerajaan Allah. Maksudnya pagi-pagi tetap kita harus datang Koram Dio pagi, itu kita sudah mencari kerajaan Allah lebih dahulu dari segala-galanya. Dan ayat yang terakhir yang mau saya bagikan yaitu di Roma 12 ayat 1. Bagaimana kita bisa hidup terus di dalam kerajaan Allah? Hanya satu di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, hari-hari kita harus terus mempersembahkan tubuh kita di hadirat Tuhan. Hari-hari kita harus menyembah Tuhan dalam setiap saat. Kenapa begitu? Seperti tadi saya mengulang kamu dari tadi, hanya ada dua pilihan. Apa kita mau tetap hidup dalam kerajaan Allah, atau mau hidup di dalam kerajaan iblis? Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita harus terus menyembah Tuhan. Harus senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan gitu loh, yaitu Coram Deo. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu oleh bapak-bapak yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Heng buat sharing firman-nya. Ya, tentu kisah ini sangat menginspirasi setiap kita dan kisah bagaimana Yesus mengusir setan yang merasuk kepada seseorang. Yang pasti yang pertama hari ini harusnya meneguhkan setiap kita bahwa setiap kita juga sudah menerima kuasa yang sama yang dari Tuhan, dan seperti Hengki tadi katakan dari apa yang dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan hari-hari ini kita memang harus mempraktekkan cara hidup jemaat untuk sebagai bukti bahwa kekristenan kita bukan hanya sebatas agamawi, tapi kita mempraktekkan pelayanan orang percaya. Nah, salah satu praktek dari pelayanan orang percaya itu yang mengusir setan. Nah, tentu mengusir setan ini dalam konteks kalau ada orang yang dirasuk. Karena kalau bicara melawan tipu muslihat iblis, nah, kita nggak usah tengking, tapi kita taat, tunduk, dan praktek firman,
otomatis tipu muslihat iblis itu dikalahkan. Nah, tapi kalau bicara tentang orang yang dirasuk, nah kita percaya setiap kita punya kuasa, dan saya berkali-kali kasih tahu kalau ada tetangga kita yang mengalami kerasukan, nggak usah buru-buru panggil penatua atau pendeta, karena Bapak Ibu juga punya kuasa yang sama, amin. Jadi percaya itu dulu yang pertama yang saya mau ingatkan berkali-kali. Kalau selama ini kan enggak, setiap ada kejadian seperti itu pendeta, penatua yang dipanggil. Nah, tapi yang pertama saya mau meneguhkan pagi hari ini, setiap kita orang percaya sudah menerima kuasa yang sama dan kita harus lakukan. Nah, kalau bicara soal metode, mungkin saya mau menjelaskan lebih detail lagi. Jadi, tidak hanya sampai sebatas disadarkan, tapi kalau dia orang percaya, dia harus diingatkan kepada firman, terus dia sendiri harus bertindak memutuskan hubungan dengan ikatan yang pernah dia bangun, seperti itu. Karena kalau kita hanya tengking, usir, dia iblisnya keluar, nanti kita pulang, iblisnya masuk lagi. Iblisnya kan ngomong ini, urusan aku kan sama elu, bukan sama dia tadi. Nah, karena dialah aku tadi pergi sebentar. Nah, tapi karena urusan kita belum selesai, ya aku datang lagi. Nah, itu mungkin itu maksud teknik yang itu metode yang disampaikan oleh Hengki tadi, kisah tentang waktu harimau putih tadi. Jadi bukan cuma sekedar disadarin, tapi harus diberesin sampai dia punya keputusan mengaku Yesus di mulut, percaya di hati, dan dia sendiri memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek teriak-teriak tengkang-tengking sana-sini, kita sendiri capek seperti yang Hengki tadi cerita sampai malam. Nah, terus yang kedua, kita juga harus belajar peka. Ini memang kerasukan, atau itu hanya sebuah lost control, istilah kami dulu di sekolah kita itu kedagingan. Nah, kita harus peka dalam hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi prinsip yang pertama adalah setiap kita punya kuasa untuk mengusir setan. Yang kedua kita peka. Nah, ada beberapa cerita hari Minggu kemarin saya sempat cerita di grup Komsel kalau nggak salah ya. Jadi saya punya pengalaman dan bersyukurnya waktu sekolah Alkitab, saya juga punya pengalaman. Itulah yang menjadi hal modal bagi saya untuk saya praktek. Jadi contoh berapa puluh tahun yang lalu ada satu teman satu kamar tiba-tiba ngamuk seperti itu. Kita pikir dia kerasukan kan, jadi semua nyanyi, ada kuasa dalam namanya, semua tengking dalam nama Yesus, tambah ngamuk dia. Bahkan ada satu guru yang masih muda juga datang seperti itu, juga nggak mempan-mempan. Tapi tiba-tiba kita panggillah salah satu Opa Van der Krook almarhum. Jadi beliau datang ke kamar kami, dan dia lihat situasi, dia lihat orang tersebut, murid tersebut, dan kemudian dia seret ke sumur, dan dia siram orang itu. Dan orang itu sadar, yang ngomong, sudah jangan bikin malu ya. Dan selesai Bapak Ibu, karena ternyata dia bukan kerasukan, tapi memang dia lost control. Mungkin karena dia terlalu terobsesi mau jadi pendeta besar, kebablasan dia jadi Yesus, karena di dalam teriakan-teriakannya Jesus, jadi kayak khotbah sebenarnya dia. Nah, itu contoh kasus. Nah, tapi pengalaman saya beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Ini poin yang kedua, maksud saya kita harus peka, ini orang kerasukan atau hanya problem emosi. Nah, orang kalau problem emosi kita teriakin, dia juga semakin teriak Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu, waktu itu almarhum Iin masih ada. Jadi ada satu jemaat yang lagi terlilit masalah yang cukup berat waktu itu. Dan tiba-tiba jam 1 malam saya ditelepon oleh almarhum Iin. Karena ternyata sejak jam 9,
sudah dilayani oleh salah satu teman pendeta dari gereja lain, tapi katanya nggak lepas-lepas nih, masih tetap kerasukan. Ya sudahlah, jam 1 malam saya bangun, saya pergi ke rumah tersebut, dan akhirnya saya samperin orang jemaat yang katanya kerasukan. Dan ketika saya ajak jabat tangan, dia mau jabat tangan walaupun dengan gaya kira-kira seperti itu ya. Tapi saya tahu ini bukan kerasukan. Nah, ini cuman orang Palembang bilang ica-ica ini. Saya bilang, saya sebut namanya, kamu sudah punya masalah ya. Kamu jangan bikin malu lagi, jangan buat masalah baru. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, dengan entengnya dia ngomong, sudahlah, aku nak tidur belah. Dia ke kamar. Karena malu ketahuan mungkin ya. Suaminya ngomong, enggak kok ini masih ado nih, kok ini cuma tipu be. Ya oke, ntar aku susul ke kamar, aku ajak ngobrol be ya. Nah akhirnya ngobrol, nyambung. Terus dia nangis. Ya kan memang dia lagi terlilit masalah cukup besar, dan itu masalah cukup heboh waktu itu di Pelita. Sangat-sangat heboh masalah itu. Sampai bubar satu komsel gara-gara itu. Nah, jadi pembelajarannya pagi hari ini yang pertama adalah percaya kita punya kuasa yang besar, lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia, jadi jangan takut. Nah, yang kedua, di lapangan kita harus peka. Kita harus tahu membedakan roh. Apakah ini memang kerasukan roh, atau hanya problem emosi yang hanya perlu dikonseling dan selesai. Sehingga kita nggak habis tenaga, teriak-teriak sana-sini, nanti yang lebih parah lagi, jangan akhirnya kita yang menyerah kan. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Kalau lu nggak keluar, gua yang keluar. Nah itu kan cilaka Bapak Ibu. Nah, tapi minta hikmat, tuntunan Tuhan, dan tentu kan berdasarkan apa yang pernah kita alami itu bisa menjadi salah satu referensi untuk pengalaman, walaupun metodenya tidak harus sama seperti itu terus. Kata kuncinya adalah percaya kita punya kuasa lebih besar. Yang kedua ya kita minta hikmat tuntunan Tuhan dan kita peka pada situasi. Oke, tentu banyak hal lain lagi sih yang bisa kita kupas dari ayat-ayat ini, tentang khususnya ayat 25, 26, ada pembelajaran. Karena kan Yesus katakan, karena waktu itu orang-orang Farisi, ahli Taurat katakan Yesus musir dengan kuasa setan. Karena mereka, orang Yahudi merasa mereka mengusir itu dengan kuasa Allah, sehingga mereka merasa tersaingin. Tapi penjelasan Yesus katakan kalau kerajaan itu terpecah-pecah atau rumah tangga itu terpecah, nggak bakal bertahan. Nah, tapi saya nggak akan kupas banyak hal ini, tapi dua hal tadi yang saya sampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain boleh sampaikan atau tambahkan kalau punya pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Iya Pak Santo, silakan. Iya, kalau sebenarnya, ya saya menambahkan daripada ulasan tadi Hengki. Jadi sebenarnya bukan hanya dibangunkan saja orang itu. Jadi harus lanjut. Jadi kalau seperti itu kejadiannya, konseling itu 75% itu di konseling. Jadi kekuatan konseling itu ada 75%. Nah, seperti Pak Heri ngomong, itu ada dua jenis. Apakah dia memang betul kerasukan atau memang pura-pura kerasukan. Itu penting. Nah, dari konseling ini kita bisa mendapatkan jawabannya. Kalau dia pura-pura konseling atau memang betul-betul dikuasai oleh kuasa gelap. Ya. Tapi gampang semuanya. Ini tidak akan, kalau ngusir roh jahat tuh ya, cuma 5 menit itu pasti keluar. Dengan catatan, pertama, tadi kekuatan konseling tadi, itu kita bisa memetakan kenapa dianya. Kalau dia ternyata depresi atau apa, ya panti siap menampung. Ya kan? Tapi kalau ternyata dia dikuasai roh jahat, itu gampang sekali ya Bapak Ibu yang ada di sini. Pertama, itu kita harus tuntun dia terima Tuhan. Itu kunci menurut saya daripada segala-galanya. Jadi bukan kepada pengusirannya. Kuncinya dia harus terima Yesus Tuhan dan menjadikan
Yesus Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat luar biasa. Nah, ketika itu dia laksanakan, nah itu pasti. Nah, ini pasti nih. Karena saya belum pernah ngusir roh jahat itu nggak pergi dengan kuasa Tuhan Yesus. Kalau kuasa yang lain mungkin nggak pergi. Kenapa? Karena kekuatan konseling tadi ya. Setelah kita belajar, tentu belajar lah ya. Harus belajar, bukan kita begitu serta-merta ngusir-ngusir, bukan ya. Belajar bagaimana yang efektif melayani ini pelepasan. Maka kita juga, kalau Bapak Ibu mau, kita bisa buka kelas, baik Zoom atau apa, kita belajar. Tapi tidak sampai di situ, cari bahannya. Cari bahan yang kerasukan. Kalau bisa memang kita doa puasa, doakan supaya banyak kerasukan. Nah, supaya ada bahan praktek kan. Nah, terus gini, kadang orang ada juga, kalau kasusnya anaknya Andreas, namanya juga Andreas ya, yang kemarin yang tadi si siapa Hengki ceritakan tuh, nama bapaknya tuh Andreas. Sama seperti yang Rip ini ya. Nah, Andreas ini dia punya jimat. Nah, jimat, ada jimatnya. Jadi kalau dia punya jimatnya tuh mesti dibakar. Jimatnya tuh mesti dibakar. Kalau dia punya pegangan, berarti kan dia mengambil sesuatu nih. Nah, sesuatu ini mesti dibakar. Ada jimatnya mesti dibakar. Itu kuncinya juga. Ketika kita membakar jimatnya, barulah roh jahatnya tuh pergi. Jadi begitu. Nah, saya juga punya pengalaman banyak sih ya, lupa banyak. Itu pun Hengki bisa ingatkan, saya juga sudah lupa karena banyak sekali yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat pelepasan ya. Maka kita kan ada namanya School of Believer ya, SOB ya. Dulu pernah kan dilatih oleh Pak Sofian Suteja kan. Nah, kita juga ada bahannya. Kalau mau Bapak Ibu terlibat di dalam pelepasan namanya healing center ya kita ya namanya. Kesembuhan batin maupun kesembuhan ilahi itu ada ininya, ada semacam pelatihan supaya kita nggak capek gitu loh, yang seperti yang dibilang sampai jam 12 malam kita nggak capek kalau kita tahu teknik dan teorinya, sebentar aja itu ya. Kekuatan konseling itu 75%. Kedua, yang berikutnya yang harus dilakukan, dia mesti hidup di dalam firman. Kalau dia tidak hidup di dalam firman, maaf cakap, itu roh jahat yang pergi itu akan datang, masuk, dan mengajak ketujuh roh yang lebih jahat lagi masuk. Dan orang itu akan lebih parah lagi dari sebelumnya. Pernah saya alamin. Salah satu acik saya itu, salah satunya. Jadi setelah saya lepaskan, dia pergi lagi, masih minum air tuh. Hampir mati waktu itu. Hampir. Saya tengah malam dipanggil lagi, akhirnya saya doakan. Nah, kamu pasti melanggar ini. Apa dia punya ini? Iya benar, tadi sore tadi pergi ngelok lagi, habis minum begitulah. Nah, itu makanya. Jadi betul-betul apa ya, langsung nyata gitu loh. Nah, makanya dari keluarga saya tuh yang percaya Yesus, jadi takut dengan Yesus loh dia. Woi, ternyata ada benernya loh. Yesus itu berkuasa loh katanya. Ya, kerasukan 14 hari kan saya memang sengaja daku hirau ini kan. Karena mereka percaya kan dengan apa dewa dewi kan. Ya sudah. Pada ujungnya dipanggillah Yesus lebih berkuasa kan. Memang benar. Terbukti gitu loh. Nah, itu kuasa Yesus gitu. Cuman ya maaf, kalau mujizat saya kemarin pernah tulis, kalau mujizat saja sebentar aja lupa nanti. Banyak sekali orang-orang yang sudah dilepaskan dan menerima mujizat, hari-hari ini aku melihat di gereja tuh tidak ada gitu loh. Jadi jangan sampai kita hanya kagum dengan mujizat atau senang dengan mujizat Tuhan itu, kalau tanpa diiringi dengan hidup di dalam firman atau bertekun ya di dalam seperti Kisah Rasul 2 ayat 42 itu, nggak ada yang nampak hari ini. Jadi yuk mari kita harus dimuridkan untuk memuridkan sih ya, kalau saya sudah merujuk ke sana.
bukan fokus kepada orang kerasukan itu lagi. Orang itu harus dimuridkan menjadi murid Kristus lah. Kira-kira itu sih jatuhnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi situasi-situasi seperti itu hanya sebuah pintu supaya Injil masuk. Ujung-ujungnya orang itu harus terima Injil, terima Yesus maksudnya. Jadi situasi terjadi mujizat, kita mengusir setan, itu hanya pintu, bukan fokusnya. Itu pintu untuk kita masuk. Nah, tapi yang penting orang itu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu saja pagi hari ini. Tentu sekali lagi firman Tuhan ini Bapak Ibu renungkan. Dan ada satu kalimat tadi yang Yesus katakan, kerajaan kalau terpecah-pecah ya nggak bertahan, apalagi rumah tangga kalau terpecah-pecah juga nggak bertahan. Jadi sebagai nasihat terakhir, jangan sampai rumah tangga Bapak Ibu terpecah-pecah. Tapi biarlah seperti Eko katakan, kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Nah, kesepakatan itu bisa terbangun melalui apa? Komunikasi yang seimbang dan terus mengalami perubahan hidup sehingga hidup rumah tangga kita mengalami kesepakatan. Jadi saya pikir itu yang kita renungkan dan saya mau review sekali lagi sebelum nanti saya serahkan untuk kita berdoa. Yang pertama ingat, setiap kita sudah punya kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Yang kedua, kita minta hikmat Tuhan dan peka untuk membedakan roh. Dan yang ketiga, yang barusan saya katakan, jangan sampai rumah tangga kita terpecah-pecah. Tapi bila hari-hari ini kita terus membangun komunikasi yang kuat, supaya suami istri, orang tua anak, komsel, kuasa persekutuan itu semakin erat. Karena semakin memahami satu dengan yang lain, sama-sama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Oke, silakan. Saya silakan selanjutnya yang memimpin. Ini ada barusan masuk chat ini untuk dari Yuyun, doakan suaminya supaya dilembutkan hatinya, supaya tidak penuh kekhawatiran. Oke, Ko Joni yang atur ya. Oke, silakan. Silakan Bu Roh. Oke, mari kita bersatu hati ini dalam doa pagi. Dan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kemurahan-Mu. Bila kami tahu Tuhan selalu mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami juga bersyukur untuk pencerahan pagi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, satu hal yang pasti, kami juga berani melangkah. Kami juga berani untuk melakukan kehendak-Mu. Saat kami dihadapkan dengan situasi seperti ini Tuhan, kami boleh Tuhan dengan berani menyatakan kuasa-Mu. Juga beri kami hikmat Tuhan, untuk bisa membedakan roh. Terima kasih Bapa. Juga kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam setiap rumah tangga kami boleh bersekutu. Selalu mengandalkan Engkau. Dan selalu mempunyai pikiran Kristus di dalam setiap rumah tangga kami. Di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk Papa dan Mama Hengki, biarlah Tuhan terus pelihara dan diberi kesembuhan. Biarlah kami boleh melihat Tuhan dan mendengar hari demi hari mereka semakin dipulihkan Tuhan. Biarlah juga Tuhan, Papa dan Mama Hengki boleh mengalami Engkau Tuhan dan melihat mujizat-Mu baik dalam hidup mereka, baik dalam hidup Hengki dan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Heri yang di Malang, untuk Papa, Mama, dan adik yang serumah, yang dalam isolasi mandiri Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, dan mereka juga bisa selalu bersuka cita di dalam Engkau ya Bapak. Karena sukacita di dalam Engkau Tuhan, kami percaya membawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Junior Megawati yang diisolasi. Biarlah hatinya boleh tetap tenang Tuhan. Biarlah hatinya boleh tetap percaya memegang teguh Engkau ya Bapa. Segala kekhawatiran Tuhan dan ketakutan kami mau cabut dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Epafras Tuhan. Biarlah
Mereka semua ya Bapa, semakin hari boleh semakin kuat, semakin sehat, dan tetap tak lupa bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga Pak Heri yang ada di Malang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Buyung Christian. Tak henti-hentinya kami naikkan Tuhan doa kami buat Buyung, biarlah Tuhan buka jalan, agar Tuhan kerinduan dan keinginannya Tuhan untuk bekerja sesuai profesinya Tuhan, dapat Tuhan wujudkan, dapat Tuhan nyatakan. Kami percaya mungkin ada rencana-Mu yang indah Tuhan bagi dia. Tapi saatnya tiba, kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Linda Yehezkiel. Kami berdoa Tuhan agar Yehezkiel bisa mempunyai emosi yang stabil. Yehezkiel boleh belajar Tuhan untuk melupakan segala kepahitan yang ada di dalam dirinya. Biarlah kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Anak ini boleh semakin dipulihkan setiap hari. Juga Tuhan berikan hati yang penuh sukacita bagi dia. Ibunya juga Tuhan kami berdoa dan beri kekuatan, kesabaran, dan juga sukacita. Agar selalu Tuhan teguh berjalan bersama-Mu di dalam mendampingi anaknya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga naikkan doa kami buat suami Yuyun agar hatinya boleh selalu punya sukacita, kekuatan di dalam Engkau, tidak banyak kekhawatiran, tidak banyak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu berbunyi dalam hatinya, agar dia mengerti kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan sukacita di dalam Engkau, kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau, itu yang membuat kami kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir tengah kami dan Engkau mendengar doa kami. Kami akan melihat setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau wujudkan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan selalu hikmat bagi pemimpin bangsa kami Indonesia ini, Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri Tuhan, DPR, TNI, dan Polri Tuhan, untuk selalu bersatu hati, memiliki roh takut akan Tuhan dalam memimpin. Berikan hikmat akal budi kuasa-Mu Tuhan, biar bangsa Indonesia ini dapat menjadi bangsa yang besar Tuhan di tengah pandemi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tim ekonomi Engkau akan berikan hikmat-Mu Tuhan, bagaimana mengelola ekonomi ini, sehingga ekonomi di masa pandemi ini tidak sesuai dengan kabar yang diberitakan Tuhan. Kami percaya ekonomi Indonesia ini tetap akan kuat, tetap akan makmur apapun yang terjadi ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim medis ya Bapak, para ahli medis Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan, biarlah tetap kuat dalam melayani orang yang terkena COVID ya Bapak. Biarlah kesabaran, keteguhan iman, kekuatan imun yang kuat selalu menyertai para dokter, perawat, dan tim medis lainnya ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan di Indonesia ini Bapak. Biarlah tetap aman Tuhan. Jauhkan dari teroris Tuhan, lembutkan hatinya, dan beri dia roh takut akan Tuhan bagi teroris ataupun pemberontak di Indonesia Tuhan, sehingga dia dapat berbalik untuk membela Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya juga khususnya Jambi Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan Jambi, biarlah Engkau memberkati kota Jambi ini dan sekitar semua kabupaten Jambi ya Bapak, sehingga Jambi ini memiliki daerah yang sejahtera Tuhan, karena kesejahteraan daerah dan kesejahteraan kami juga ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wakil gubernur, dan semua bupati dan bupati dan setiap jajarannya Tuhan, biarlah dapat memimpin
Jambi ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di mana di pagi hari ini kami telah mengikuti Koram Deo ya Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Kami tahu penyertaan, perlindungan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang terbaik terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan di keluarga kami, anak, istri, suami, Tuhan juga sertain semua. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga sebentar kami akan berpisah. Biarlah penyertaan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.